Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua sahabat YouTube. Ya, malam ini ada sahabat saya Ustadz Ari dari Pondok Aren datang silaturahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada sedikit mukodimah ya, sepatah dua patah kata, ada pencerahan dari sahabat-sahabat YouTube, subscriber yang menonton. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya ya. Nanti kita akan dengarkan sedikit daripada tausiahnya beliau ya, insyaallah sahabat. Jadi kita saksikan ya. Alhamdulillah sahabat YouTube, inilah sahabat saya Ustadz Ari dari Pondok Aren, jelas daerah Ciledug, Impres ya, Impres Larangan. Jadi ngobrol-ngobrol sambil ngopi darat, alhamdulillah ada manfaat ya. Semoga nanti ada sekelumit tausiahnya beliau bisa manfaat untuk sahabat-sahabat subscriber ya, sahabat-sahabat yang selalu mengikuti di Pusaka Nusantara Channel Official. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Pak Ustadz, nanti boleh ceramah ya, sedikit aja buat para sahabat-sahabat YouTube ya, insyaallah mudah-mudahan ada manfaat, insyaallah, amin ya. Nanti kita dengarkan sahabat ya. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tutul mulka man tasha wa tunzil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha bi khairi hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Kamu akan bahagia. Tapi nafsunya, nafsu daripada sahabat tadi mengingkari itu. Enggak bisa ya Rasul, saya dengan kaya pasti saya bahagia. Rasul sudah tahu kamu itu bahagia, tetaplah pada istiqomah. Kamu taat kepada Allah dengan keadaan seperti sekarang ini. Kamu tidak memiliki apa-apa, kamu akan bahagia. Enggak Rasul, saya akan lebih istiqomah lagi beribadah kalau saya punya ini, punya itu. Malah dipaksa lah baginda Rasul itu untuk berdoa kepada Allah. Doanya Rasul mana mungkin gak dikabul, pasti kabul lah. Baik salabah, ini adalah permintaanmu. Maka baginda Rasul berdoa kepada Allah. Lalu Allah perintahkan salabah diberikan satu kambing gunting yang besar. Diberikan kambing ini salabah. Kau urus ini kambing, nanti kau akan bisa berubah hidupnya. Maka begitulah kira-kira. Maka 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan. 1 hari biasa, ngerawat kambing satu masih bisa sholat, ibadah. 2-3 hari masih bisa. Lalu 1 bulan, 2 bulan kemudian sudah mulai sholat, ntar enggak, ntar sholat, ntar enggak, ntar berjamaah, ntar enggak, ntar berjamaah, ntar enggak. Karena kambingnya udah beranak pinak. Kambing 1 bunting, beranak pinak, 1 bulan ngurus, 2, 3, 4 udah keteter. 1 tahun, 2, 3, 4 tahun ditinggalkan masjid, masalah apa? Ditinggalkan masjid, bahkan sampai dengan amal-amal daripada amal jariah pun ditinggalkan. Karena saking kayanya ini salabah, sampai-sampai keimanannya repot, mengurus keimanannya daripada lebih repot daripada mengurus kambing-kambingnya. Jadi keimanan salabah ditukar dengan kambing-kambing tadi. Maka menjelang kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah beberapa tahun kemudian sudah repot salabah. Sholat sudah tidak lagi berjamaah karena sibuk. Asal ditanyakan, aku sibuk pengurus kambing-kambing saya ini yang sudah puluhan ribu katanya. Ada yang mengatakan 50.000, ada yang mengatakan 5.000, yang pokoknya ribuan lah. Sehingga dalam melihat kerepotan ini salabah. Ngurus kambing, sholat sudah mulai ogah-ogahan. Kambing dia kumpulkan harta.
Lalu datanglah utusan baginda Rasul, namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kepada Salabah, wahai Salabah, sungguhnya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kamu ini untuk mengisi daripada mal-mal yang kosong, berderma lah begitu kira-kira. Maka saat dia berderma, Rasul nggak mau terima. Pada saat meninggalnya Rasulullah sudah tidak lagi mau menerima daripada sedekah-sedekah daripada Salabah tadi. Maka sedekah yang tadi dikumpulkan oleh Salabah diberikan kepada Abu Bakar untuk mewalikan kepada mal-mal di masjid. Maka Abu Bakar katakan kepada Salabah, Rasulullah saja tidak mau lagi menerima daripada amalmu, daripada malmu tadi, maka mana mungkin aku juga menerima. Aku nggak mau terima. Dia mau padahal harta yang banyak itu. Lalu kemudian zaman Umar pun seperti itu. Diberikan sedekah untuk mal-mal masjid, Umar tidak mau terima. Bagaimana mungkin kalau baginda Rasul tidak mau terima, Abu Bakar menerima? Tidak mungkin. Begitu juga Umar tidak mau terima lagi. Nah, sampailah mati dalam keadaan celaka. Itu Salabah. Padahal Rasul sudah katakan, wahai Salabah, hidup kita akan bahagia dengan seperti ini, tidak memiliki apa-apa, Allah akan bahagiakan. Tapi nggak percaya Salabah. Terjadilah pada kita sekarang ya, saudara mulia, bahwa kita juga merasa kita akan beriman lebih tinggi lagi kalau kita punya apa-apa. Padahal tidak punya apa-apa aja imanmu lemah, apalagi punya apa-apa. Kebalikan. Nah, zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah radhiyallahu anha ini memiliki harta yang banyak sekali. Maka dihabiskan ini harta untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan agama, maka habis. Lalu setelah habis, tiba masanya saat meninggal Siti Khadijah katakan kepada baginda Rasul, ya suamiku, ya Abi, seandainya nanti sudah tidak ada lagi bantuan dari siapapun, maka silakan tulangku kau ambil, kau jejerkan untuk jalan dalam agama. Masya Allah, tulang-tulangnya. Lalu begitulah yang terjadi dengan juga Uwais Al-Qarni. Berbeda. Uwais Al-Qarni ini beribadah tidak memiliki apa-apa, hanya ketaatan kepada ibunda. Tapi dia miskin keadaannya, tapi dia taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hanya ada riwayat mengatakan Uwais Al-Qarni ini tidak pernah mengerjakan sholat Jumat. Nah, karena saking sibuknya, karena pakaian juga. Pakaiannya cuma satunya itu saja. Maka dia malu kalau sholat Jumat tadi bau, kebauan dan lain sebagainya. Tapi begitu pun juga Uwais Al-Qarni ini dapat salam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, ada nanti umatku satu orang ini ahli surga. Masya Allah. Minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Nah, lalu kemudian kewafatan Rasul, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, amanah daripada Rasul maka dikerjakan. Di mana nih Uwais Al-Qarni, apa yang amal ibadahnya sehingga mengatakan bahwa baginda Rasul katakan ini ahli surga Uwais Al-Qarni. Begitu sampai di sana ketemulah dengan Uwais Al-Qarni, masya Allah, memang keadaannya luar biasa. Rumah kecil, ibunya sakit dan lain sebagainya. Apa yang menjadikan Uwais Al-Qarni ini ahli surga, masya Allah. Tapi rupanya saudara mulia, tidak bisa dijabarkan lagi manusia biasa. Itu Uwais Al-Qarni sama, manusia dengan kita sama. Jasadnya sama, rambutnya sama. Tapi dikatakan ahli surga karena itu tadi ada perbuatan yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Orangnya biasa saja, tapi perbuatannya itu yang menjadikan luar biasa. Ada perbuatan yang diceritakan dalam satu riwayat. Uwais Al-Qarni hidup di Yaman. Antara Yaman dengan Mekah itu jarak tempuhnya sekitar 10.000 km kalau tidak salah, atau 300 km, ada yang mengatakan begitu. Sungguh sangat jauh.
Lalu kemudian adalah cita-cita seorang ibu daripada Uwais Al-Qarni ingin bagaimana naik haji. Sayangnya orang miskin, tidak punya apa-apa. Nah, lalu Uwais Al-Qarni taat sekali pada orang tua, dia patuh sekali pada orang tua. Ya, sehingga naiklah. Ada mengatakan dia latihan. Dari gunung ke bawah dia latihan, dari jarak tempuh dia latihan itu. Dia bawa karung yang berat. Dia naik ke atas gunung, lalu dia turun lagi. Agar dia kuat mopong ibunya itu sampai dengan ke Mekah. Ya, beberapa bulankah lamanya, sehingga ibunya bisa naik haji. Nah, kalau kita kira-kira bisa nggak? Kita jalan kaki apa ke Surabaya saja, bolak-balik bawa emak, bisa nggak? Suruh gendong dari sini kecamatan, kira-kira mampu nggak? Nah, Uwais Al-Qarni itu mampu coba. Dia tempuh dengan jarak yang sangat jauh sekali. Bisa. Nah, makanya itulah ahli surga. Begitu taatnya dia kepada ibunda. Kita hari ini sampai sekarang, ya Allah, jangankan gendong-gendong emak sampai jaraknya puluhan ribu kilometer. Uwais Al-Qarni itu jarak sebegitu jauh dia gendong ibunya untuk naik haji. Masya Allah, itulah ahli surga. Lalu kemudian apakah Uwais Al-Qarni itu tidak mau berubah kehidupan yang miskin menjadi kaya? Sudah ditawarkan. Umar bin Khattab radhiyallahu tawarkan harta yang banyak untuk Uwais. Katakan Uwais Al-Qarni, wahai junjungan, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya hidup cukup bahagia dengan keadaanku yang sekarang. Maka silakan kembalikan harta-harta yang pernah. Nah, kalau kita enggak, kita tunggu-tunggu. Siapa yang membantu keadaan begini? Uwais Al-Qarni betul dibantu. Itu dia bisa buat kaya, tapi dia tolak. Zaman sekarang tidak mungkin terjadi itu. Itulah satu orang kejadian hidup bisa disejarahkan. Cuma satu orang, itulah Uwais Al-Qarni. Orang-orang yang mulia. Demikian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi satu iktibar, pembelajaran buat kita bahwa ada orang-orang yang unggul sifatnya, sama pada dasarnya, sama hitam rambutnya, sama kulitnya, tapi tidak sama keimanannya. Uwais Al-Qarni dibandingkan dengan orang-orang sekarang, maka seperti mana bulu dengan bulu binatang dengan daging itu tadi, kelihatannya dekat tapi jauh jaraknya. Itulah iman yang paham. Jadi saudara melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita manusia pun sama. Bagaimana memahami Allah tidak akan sama, tapi tujuannya sama. Bagaimana Allah ridho kepada kita. Nah, tapi pemahaman tentang Allah tidak sama. Seperti mana air sungai tadi mengalir pada satu tempat ke laut, tapi jalurnya lain. Kali Ciliwung, tapi sama tujuannya. Kita pun sama. Tujuannya adalah bagaimana Allah ridho. Caranya yang berbeda, tidak ada masalah cara sih. Cara dengan cara akan mendapatkan kepahaman. Di kepahaman, bagaimana memahami tentang Allah itu tidak sama. Bagaimana ukuran pengorbanan. Saya sering ceritakan, orang banyak korban untuk urusan agama, maka Allah akan pahamkan lebih banyak. Kalau orang korban sedikit untuk agama, maka Allah akan sedikitkan kepahaman. Bila mana orang tidak paham, bagaimana orang tidak korban, maka Allah tidak akan paham. Bila mana dia tidak mengenal tentang korban, maka dia akan salah paham terus. Masya Allah. Tidak korban, salah paham. Jadi saudara melakukan Allah Subhanahu wa taala penting. Agama ini korban. Semakin banyak orang korban untuk urusan agama, maka Allah akan jadikan kita lebih paham. Barang siapa tidak paham, maka dia jangan korban. Maunya paham aja yang diambil, maka tidak paham, karena agama ini korban. Seperti mana Allah korbankan para nabi, Allah korbankan para wali, Allah korbankan segala sesuatunya untuk urusan manusia. Agar manusia taat kepada Allah. Segala fasilitasnya Allah sudah ciptakan, Allah sudah sediakan semuanya. Jadi tidak dipersulit. Nah, kita yang sulit kadang-kadang. Seolah-olah masih kurang aja. Sudah jelas ada contoh. Seperti mana Korun begitu juga. Korun saat itu miskin juga, papa juga. Ingin kaya, karena imannya ini kan dengan kaya maka akan tinggi. Padahal tidak juga. Dia minta doa, dia ngerembeng minta doa kepada Nabi Musa. Dia terus rayu-rayu, Musa doain kepada Allah. Karena kalau Allah
Nabi Musa lah yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa ini bercakap-cakap dengan Allah. Maka yakin sekali Qarun kepada Musa, sehingga mintalah dia doa kepada Musa. Musa lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, kayakan ini Qarun agar dia seolah-olah imannya lebih tinggi. Lalu diberikanlah satu ilmu dari Musa kepada Qarun. Maka mampulah Qarun menciptakan emas-emas dari tangannya. Masya Allah. Sehingga sampailah berpuluh hari, berpuluh tahun, Qarun ini menjadi kaya raya. Karena dia mampu menciptakan emas-emas dalam tangannya. Setelah dia kaya, maka bertemanlah dia dengan Fir'aun. Bukan kembali kepada berteman dengan Musa, maka Musa dijauhin dari menganggap bahwa harta adalah kebahagiaan, istri yang cantik kebahagiaan, mobil yang mewah kebahagiaan, rumah yang mewah kebahagiaan, harta yang banyak kebahagiaan. Tidak. Yang membuat sesungguhnya kebahagiaan manusia adalah amal agama. Amal agama itu yang membuat kebahagiaan manusia, kejayaan manusia dengan amal-amal agama. Setiap amal itu akan mempengaruhi dirinya. Maka Allah akan buatkan kebahagiaan dalam hatinya. Sederhana sebenarnya Allah membuat kebahagiaan dalam hatinya. Tidak perlu Allah menciptakan kebahagiaan dengan benda-benda, tapi cukup dalam hatinya maka bahagia. Banyak sebut-sebut namaku, maka Allah akan bahagiakan hatinya. Bukankah ada di ayat itu Ustaz, yang kalau nggak salah artinya Bismillah yang di akun itu apa ya? Saya pernah baca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Artinya Bismillah, dengan namanya, bersama namanya tidak akan celaka di langit dan di bumi, karena Allah maha mengetahui lagi maha melihat. Kalau nggak salah saya baca kutipan itu Ustaz. Itu sudah mulia. Ayat tersebut itu untuk kepahaman siapa yang mengamalkan ayat itu. Kalau ayat itu menjadikan antum menjadi paham kepada Allah Subhanahu, maka pakai terus, amalkan terus itu ayat. Semakin dihayati maka semakin dipahami. Agama ini adalah paham, bukan ngerti. Banyak orang ngerti tapi tidak paham. Yang terpenting dari orang mempelajari agama adalah paham tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang pekerjaan dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah dipahami, maka hidup akan menjadi tenang, sudah tidak ada kekhawatiran lagi. Surga dan neraka sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu saja. Orang tidak perlu memahami surga seperti apa, neraka seperti apa, tapi pahami Allah Subhanahu wa taala. Antum tapi sama dengan antum. Kan sama. Beda nggak? Beda. Antum adalah bertauhid dengan adab, muhaimin sementara dengan ayat tadi. Ya kan? Adab, bahwa semuanya adab itu perintah melalui baginda roh. Nah, perintah Allah juga. Antum taati adab, antum berarti taat kepada Allah. Begitu juga ayat yang dibawakan Ki Muhaimin tadi. Ayat tadi betul, dia memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, yang membuat bahagia adalah Allah. Itu langsung. Tidak masalah, sama pada dasarnya merujuk kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbeda dapatnya, pendapatnya berbeda, tidak ada masalah. Itu ada Ustaz, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Itu apa artinya Ustaz? Ya muqallibal qulub artinya simpan Allah, sebut Allah dalam hati. Artinya ada yang mengatakan Allah dalam hati tanpa harus diucap dengan lisan. Mengingat-ingatlah aku dalam hati, atau ingatlah aku dalam ucapan, atau ingatlah aku dalam kepahaman kolbu yang paling dalam. Itu ya muqallibal qulub sabit qalbi. Ya Allah, tetapkan aku dalam agama kita apa? Islam. Inna dina indallaha Islam berkaitan dengan tadi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala di dalam kondisi duduk, berdiri, tidur, makan, minum. Saya mau tanyakan apa yang tidak didasari dengan Allah. Sok. Antum makan, Allah yang beri makan. Antum minum, Allah yang beri minum. Kan begitu. Makanya setiap apapun yang dikerjakan harus ingat Allah dulu baru benda itu. Bismillah. Awali dengan Allah. Darah muliakan Allah Subhanahu wa taala.
telah disampaikan dalam ayat bahwa kebahagiaan, kemuliaan, kesenangan, kejayaan manusia di seluruh dunia ini hanya dengan amal-amal agama. Keluar daripada itu, maka diyakinkan tidak akan dapat kebahagiaan, tidak dapat ada kemuliaan, tidak dapat ada kejayaan. Kalau toh ada bahwa kejayaan itu asal sandarannya adalah harta benda, itu pun sifatnya semu saja, sementara. Seperti mana kita hidup ini sementara saja. Kalau toh dia kaya tidak disandarkan di dalam amal agama, maka jayanya pun sementara saja. Hidup saja sementara. Kalau dia jaya di dunia, ya seumur hidup itu tadi, sementara saja, sudah nggak pakai lama-lama. Tetapi kalau amal agama disandarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kejayaan, kemuliaan akan didapat dunia dan akhirat. Sudah itu saja. Hamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.